perbaiki dengan hubungan Allah dengan taubat. Kok bisa taubat? Apa itu taubat? Tabah yatubu taubatan, kembali ke jalan yang benar. Kenapa kok kembali kepada jalan yang benar? Karena yang maha benar Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 8. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Nasuhan, benar-benar taubat, bukan taubat kaleng-kaleng. Karena ada taubat sambal, ada gertak sambal. Seperti apa Pak Ustadz? Itulah kenapa langkah-langkah taubat itu banyak sebenarnya. Saya ingin sampaikan, kalau dihitung ada sekitar 12. Saya beberapa saja saya sampaikan, karena nanti ada ilmu Ramadan juga yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada step-stepnya. Kata Rasulullah SAW, yang pertama orang bertaubat itu kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah. Jadi kalau kita berjalan dari SMA 3 ini, berjalan mau ke Adira Garden misalkan, lurus saja, ternyata sampai di perumahan Puri Sebliti kita belok kiri. Ah, saya ini kan mau ke Masjid Baitus Salam. Tanya sama orang, Pak Ustadz mau kemana? Ke perumahan Adira Garden. Salah Pak Ustadz, jangan belok kiri. Kalau belok kiri ke Puri Sebliti. Pak Ustadz balik lagi ke jalan yang asal, baru lurus lagi. Nah, kembali ke jalan yang asal itu namanya taubat secara bahasa. Tapi taubat secara istilahan yaitu kembali ke jalan yang benar. Artinya kalau ingin benar sampai ke Adira Garden, baliklah kamu karena tersesat. Dulu orang mau ke masjid, tapi dipanggil sama orang, sini bang, apa bang? Abang tahu nggak Pak RT kemarin? Kenapa? Udah cerai sama istrinya. Akhirnya karena senang dengar gunjingan seperti ini, tak jadi ke masjid. Nah, berarti dia tersesat. Kembalilah ke jalan yang benar. Mungkin kalau ditanya, Pak Ustadz, saya tak pernah berdosa karena saya sering sholat. Kalau orang ada mengatakan saya tak pernah berdosa, berarti dia itu ketika berbicara saya tak berdosa, dialah berdosa. Karena tidak ada orang manusia itu tidak berdosa. Semuanya pasti punya salah, punya dosa, punya silap. Makanya kalau ditanya, Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti punya salah, pasti punya dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabin, dan sebaik-baik orang yang salah dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Jadi jangan menganggap diri ini tidak berdosa. Banyak salah, maksiat mata, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat perasaan, maksiat pikiran, semuanya ada. Jadi kalau ditanya, tapi adakah makhluk yang tidak pernah berdosa? Ada. Apa itu? Malaikat. Ada makhluk yang selalu salah, selalu dosa. Dari mulai awal kali ketika dia sudah diberikan kekuasaan untuk menggoda, dia selalu salah. Sampai sekarang pun tidak ada benarnya. Apa itu? Setan. Jadi kalau dibilang ada makhluk yang tidak pernah berdosa, ada. Namanya malaikat. Ada makhluk yang selalu berdosa, namanya setan. Salah, silap. Jadi kalau ada orang bilang, bapak-bapak punya kawan, kerjaannya cuma salah aja, dosa, salah, berarti dia adalah setan. Jadi apa maknanya? Bahwa setiap manusia itu pasti punya dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat kembali ke jalan yang benar. Langkah pertama merenung, bertafakkur. Untuk bertobat kepada Allah, merenung. Ada ditanya seorang laki-laki, Pak Haji nampaknya saya baru sekarang saya tengok Pak Haji pengajian. Apakah Pak Haji ini sudah lama pengajian? Saya baru Pak Ustadz. Gimana ceritanya Pak Haji bisa ikut pengajian? Saya sudah tobat Pak Ustadz. Iya, gimana ceritanya Pak Haji tobat? Dulu saya Pak Ustadz ketika mak saya meninggal, pas mau dikubur, saya berdiri di atas Pak Ustadz. Tiba-tiba ada orang yang nolak dari belakang Ustadz. Dorong saya, jatuh ke dalam kuburan tuh Pak Ustadz. Akhirnya saya tak bisa naik lagi, saya gendong mak saya. Ketika saya gendong mak saya, itulah terjadi dalam hati saya bergetar Pak Ustadz. Saya merasakan ternyata saya nanti juga mati seperti ini. Jadi ketika itu saya bertobat Pak Ustadz. Jadi kalau bapak-bapak punya kawan asik nak berjudi, asik mainan skater, pakai judi, gaplek pakai judi, berzina dan segala macam, tolak aja ke dalam kuburan, insya Allah dia bertobat. Pak Haji, yang ini gimana ceritanya bertobat? Saya dulu Pak Ustadz memang orangnya tak pernah sholat. Jangankan mau sholat berjemaah Pak Ustadz, sholat subuh tak pernah. Gimana ceritanya Bapak kok bisa berjemaah? Dulu saya suruh jemput istri saya Pak Ustadz. Pertama saya tak mau. Bang, jemput saya bang, saya pengajian di Sekupang. Ah, naik Grab aja lah dek. Oh kalau seperti itu bang, abang jangan marah. Kalau aku dilarikan oleh supir Grab. Oh akhirnya saya tak mau Pak Ustadz. Setiap hari saya antar jemput istri saya Pak Ustadz. Pernah seketika juga saya jemput, rupanya belum selesai pengajian. Saya dengar kajian itu Pak Ustadz, akhirnya terketuk hati saya tobat.
Jadi orang bertobat karena merenung. Gimana Pak? Kok bisa bertobat? Malam-malam istri saya terbangun Pak Ustadz, saya juga terbangun. Apa kata istri saya? Bang, aku mimpi abang mati. Gimana kalau abang mati? Langsung tergaget saya Pak Ustadz. Gimana abang kalau mati? Hanya 5 kalimat. Gimana abang kalau mati? 4 kalimat. Saya terpikir tiap hari Ustadz, iya ya, gimana kalau aku mati? Kalau aku mati gimana? Kalau mati gimana? Kalau mati gimana? Itulah yang dipikirkan, akhirnya orang bertobat. Jadi orang bertobat karena berpikir, gimana kalau saya mati? Gimana kalau saya mati? Tapi zaman sekarang, orang tuh sudah tidak mau berpikir, tidak mau renung. Kenapa? Sibuk dengan HP, sibuk dengan main game online-nya, sibuk dengan cangkruannya. Jadi akhirnya tidak berpikir. Kalau setiap hari orang berpikir, saya akan mati besok, saya akan mati sebentar lagi, maka pasti orang itu berbuat dosa apapun cepat tobat. Jadi yang pertama, orang bertobat merenung, tafakkur. Lalu yang kedua, menyesal. Menyesal, an-nadamu lillahi fil qalbi, tapi menyesalnya menyesal karena Allah. Banyak orang menyesal, apa orang istilahnya bilang, kapok. Menyesal bukan karena Allah. Pak, Bapak kok sudah tobat, tak berjudi? Iya Pak Ustadz, saya udah kapok, saya tak mau judi lagi. Kenapa? Ketangkap. Jadi dia bertobat karena ketangkap. Bapak kenapa tak main domino lagi? Aduh saya Pak Ustadz, gara-gara itu saya dilempar comberan Pak Ustadz sama Pak RT. Akhirnya saya tobat. Jadi dia tobat, dia kapok karena sesuatu, bukan karena Allah. Sama dengan perempuan. Bu, ibu sudah bertobat. Sudah Pak, saya sudah tak mau operasi plastik lagi Pak Ustadz. Kemarin saya operasi plastik, hidung saya ini mancung luar biasa Pak Ustadz. Rupanya 2 minggu kemudian meleleh Pak Ustadz.